Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Afania Safitri dengan NIM 240605110210. Di sini saya akan menjelaskan subbab dari materi sistem operasi dan juga program utilitas. Sebelum itu, pertama-tama mari kita bahas apa sih sistem operasi itu. Sistem operasi atau operating system yaitu adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer dan memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Ya, jadi dia merupakan penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Fungsi utamanya yaitu untuk mengelola perangkat keras seperti penggunaan CPU, mengelola memori dan juga penyimpanan, dan mengelola input dan output perangkat. Kemudian menyediakan platform juga untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan antarmuka pengguna atau user interface. Untuk kategori operating system yang pertama, itu di sini ada standalone operating system, yaitu sistem operasi yang dapat berjalan sendiri tanpa memerlukan koneksi internet ataupun jaringan. Dia juga tidak membutuhkan perangkat lain ataupun server. Jadi beroperasi secara mandiri tanpa menggunakan jaringan dan juga tanpa menggunakan perangkat lain. Contohnya seperti MS-DOS, Windows 7 dan juga macOS yang versi lama. Di sini terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari SOS atau Standalone Operating System. Untuk kelebihannya sendiri, kinerjanya ini jauh lebih cepat, kemudian menghemat sumber daya, lebih mudah dikonfigurasi, dan biaya operasional yang lebih rendah. Untuk kekurangannya sendiri, dia terbatas dalam hal kolaborasi karena tidak menggunakan jaringan internet dan juga tidak memerlukan perangkat yang lain. Terus kurang fleksibel dan juga tidak mendukung aplikasi online serta kurangnya dukungan teknis. Selanjutnya untuk kategori yang kedua dari sistem operasi, di sini ada network operating system, yaitu sistem operasi yang mengelola dan mengatur jaringan komputer sehingga memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya, mengakses data, dan berkomunikasi. Jadi, jika tadi standalone operating system itu tidak memerlukan koneksi jaringan dan tidak memerlukan perangkat lain untuk beroperasi, maka itu kebalikan dari network operating system ini, karena dia mengelola jaringan komputer sehingga membutuhkan koneksi internet dan jaringan. Beberapa perbedaan dari standalone operating system dan network operating system yaitu yang pertama, SOS tadi penggunaannya itu pribadi, sedangkan NOS ini dia mengelola sumber daya jaringan sehingga memerlukan banyak perangkat. Dan yang kedua, SOS tidak perlu koneksi jaringan, sedangkan NOS dia memerlukan koneksi internet dan juga jaringan. Yang ketiga, keamanan dari SOS itu terbatas, sedangkan NOS itu keamanannya lebih ketat. Dan yang terakhir, NOS ini perlu biaya lisensi yang tinggi. Contohnya seperti Windows Server, Ubuntu Server, dan macOS Server. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari NOS. Itu kelebihannya meningkatkan efisiensi, memudahkan memanajemen jaringan, kemudian meningkatkan keamanan karena keamanannya jauh lebih ketat, dan mendukung skalabilitas. Untuk kekurangannya sendiri yaitu kompleksitas konfigurasi, kemudian biaya perawatannya yang tinggi, serta
membuat ketergantungan pada perangkat keras dan keterbatasan kompatibilitas. Untuk kategori sistem operasi yang ketiga, di sini ada embedded operating system, yaitu sistem operasi yang dirancang untuk perangkat tertanam atau terbenam. Contohnya seperti microcontroller, mikroprosesor, dan juga sistem on chip. Di sini ada beberapa pengaplikasian dari embedded operating system, yaitu dapat diaplikasikan di sistem kontrol industri, kemudian bisa juga di perangkat medis, di sistem keamanan, di perangkat IoT, dan juga kendaraan otomotif. Karakteristik dari embedded operating system yaitu dia ukurannya kecil dan juga efisien, kemudian menggunakan memori yang terbatas, meningkatkan keandalan dan ketahanan, mendukung sistem real time, dan juga interaksi terbatas dengan pengguna. Yang terakhir di sini ada utility program atau program utilitas, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola, memelihara, dan meningkatkan kinerja dari komputer. Fungsinya yaitu mengoptimalkan kinerja komputer, mengatur konfigurasi sistem, meningkatkan keamanan, menghemat sumber daya, dan membantu pemeliharaan komputer. Sini ada jenis-jenis utility program, yaitu disk utility, itu untuk format, system utility untuk pengatur sistem, security utility yaitu untuk antivirus dan juga pengaman data, backup utility untuk membackup data, networking utility untuk mengatur jaringan, diagnostic utility untuk pemeriksaan kesalahan, dan compression utility untuk kompresi dari file. Contohnya, untuk pembersih yaitu ada CCleaner, kemudian untuk defragmentasi hard disk itu ada debugger, ada Malwarebytes juga untuk pengamanan malware, dan ada Norton Utilities untuk optimalkan kinerja, ada Glare Utilities juga untuk pembersih dan untuk pengoptimal, ada WinRAR untuk kompresi file, dan yang terakhir ada Disk Cleanup untuk pembersih file sampah Windows. Mungkin itu saja penjabaran materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.